Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang konsep mol. Konsep mol ini adalah dasar dari perhitungan kimia. Jadi kita harus benar-benar memahami tentang materi dari konsep mol. Yuk langsung aja kita masuk ke materi pembahasan konsep mol. Ketika kita mau mendefinisikan arti dari mol, kita ingat satuan lusin. Misal di sini saya punya satu lusin pensil. Artinya ada 12 buah pensil. Nah, sebenarnya satuan mol dengan satuan lusin di sini sama atau mirip ya. Tapi bedanya, kalau satuan lusin menyatakan satuan jumlah suatu benda, kalau mol nanti menyatakan satuan jumlah dari suatu partikel. Ya. Oke, kita buat dulu artinya. Mol di sini menyatakan satuan jumlah dari suatu partikel. Mol adalah satuan jumlah dari suatu partikel. Sama seperti satuan lusin tadi ya. Oke, satu lusin pensil artinya tadi setara dengan 12 lusin, misalkan satu lusin pensil 12 buah pensil. 1 mol zat ada setaranya juga. 1 mol zat nilainya setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Bilangan ini sering disebut juga dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro atau dilambangkan dengan Na. Oke, ini untuk definisi atau arti dari mol. Oke, sekarang kita lihat hubungan mol dengan jumlah partikel. Mol nanti dilambangkan dengan N kecil. Jadi ketika mencari nilai mol, kita gunakan rumus yang pertama. Mol sama dengan, kalau dia berhubungan dengan jumlah partikel, jumlah partikel per bilangan Avogadro atau per Na. Oke, ini rumus yang pertama. Yang kedua, ketika mol berhubungan dengan massa, maka akan kita gunakan rumus mol sama dengan massa per mr atau ar. Oke, sekarang kita lihat bedanya nanti. Kalau massa per mr nanti berlaku untuk rumus kalau senyawa. Yang kedua, kalau massa per ar berarti untuk unsur. Ya, mr di sini massa relatif molekul, ar massa relatif atom. Oke, nanti ar ini biasanya sudah diketahui di dalam soal atau yang sudah sering disebutkan di dalam soal seperti unsur C, H, O itu jarang diketahui. Dan mr harus kita cari. Oke, sekarang kita lihat contoh cara mencari nilai mr. Oke ya. Sebelumnya kita tulis dulu mr di sini berlaku untuk senyawa. Kalau ar mencari mol unsur. Ya, kita harus bisa bedakan antara senyawa sama unsur ya. Unsur itu yang berdiri sendiri, sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Kalau unsur itu partikel terkecil lah, banyak kayak O2, N2, Na. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal cara menentukan mr. Tentukan berapa mr dari H2SO4 jika diketahui ARH1, O16, dan S32. Oke, sekarang
Cara kita mencari MR adalah jumlah dari AR-AR-nya dan harus diperhatikan juga indeks dari masing-masing unsur. Oke, sekarang kita lihat contoh cara menentukan MR dari H2SO4. MR dari H2SO4, kita tulis ulang dulu ya. H2SO4. Oke. Untuk mencari MR-nya, jumlah dari AR-AR, perhatikan indeks. Indeks itu yang ini ya. 2, 4. Nah, kalau tidak ditulis artinya indeksnya 1. Oke. Hidrogen di situ indeksnya ada 2. Jadi pada saat mencari MR-nya, 2 dikali ARH ditambah S-nya 1 ya. ARS. Kita tulis aja 1 ya. 1 dikali dengan ARS ditambah 4 dikali ARO. Tinggal kita masukin datanya di soal. 2 kali ARH 1 ditambah 1 kali ARS 32 ditambah 4 kali ARO 32. Oke, 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 32 32 ditambah 32 dikali 4 4 kali 2 8. Ya, salah ya. Oke, salah, kita perbaikin dulu. ARO di sini bukan 32 tapi 16 ya enggak? 16. 6 kali 4 24. 4 berarti 16 kali 4 64 ya kan? Tinggal kita tambah 64 tambah 32 ditambah 2 3 berarti 98. Jadi kita dapatkan nilai MR dari H2SO4 adalah 98 gram per mol. Inilah satuan dari MR. Oke, contoh deh satu lagi untuk memahami cara mencari nilai MR. Tentukan MR dari 2CH3COOH jika diketahui ARH1, O16, dan C12. Oke, sekarang tahapnya sama, mencari MR adalah jumlah dari AR-AR-nya. Oke ya, kita jawab. 2CH3COOH 2CH3COOH tetap kita jumlahkan AR-AR-nya dengan indeks. Dan perlu diperhatikan koefisien reaksi 2, ini kan ada 2, tidak berpengaruh dalam mencari nilai MR, hanya indeksnya saja. CH3COOH, berarti C-nya ada 2 kan? Ini 1, 2. Jadi, kalau kita buat rumusnya, 2 dikali ARC ditambah O-nya ada 2 juga. 2 dikali ARO ditambah hanya 3 tambah 1 jadi 4. 4 dikali ARH. Oke, sekarang kita masukin data yang ada di soal. 2 kali ARC 12 ditambah 2 kali ARO 16 ditambah 4 dikali ARH 1. 2 kali 12 sama dengan 24 ditambah 2 kali 16 32 ditambah 4 kali 1 4. Tinggal kita totalkan semuanya. 24 tambah 32 hasilnya 58 56 56 tambah 4 60. Jadi MR dari CH3COOH adalah 60 gram per mol. Oke, sudah bisa difahami ya cara mencari MR. Kita jumlahkan semua AR-nya dikalikan dengan indeks dan koefisien reaksi tidak berpengaruh dalam mencari MR. Contoh soal yang pertama, berapa jumlah molekul yang terdapat dalam 8 gram gas O2 jika diketahui ARO-nya sama dengan 16. Oke, yang dicari adalah jumlah molekul. Jadi kita gunakan rumus mol sama dengan jumlah partikel per Na. Oke ya. Sekarang artinya untuk mencari jumlah partikelnya, tahap pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah molnya, jumlah MR-nya, ya enggak?
mR dari O2. Jadi tahap pertama, tentukan berapa mR dari O2. Mencari mR sama rumusnya jumlah dari AR. MrO2 sama dengan 16 dikali 2. AR-nya 16 jadi 32 gram per mol. Dapat mR, langsung masuk ke rumus. Mol sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekulnya ya. Partikel per bilangan Avogadro atau per Na. Kita singkat Na aja, nggak masalah ya. Per Na. Oke, kita masukin semua data yang ada di soal. Mol, di sini nggak ada nilai molnya, belum kita cari juga. Ingat rumus mol, kalau ada massa berarti massa per mR atau massa per AR. Massanya ada 8 gram, berarti 8 per 16 kali 2 tadi 32 udah dapat ya. Sama dengan jumlah partikel yang kita cari atau jumlah molekulnya ya. Jumlah partikel yang dicari per bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, sekarang tinggal kita kali silang. Atau boleh disederhanakan dulu, 8 per 32 ini kan nilainya 8 per 32 seperempat atau 0,25 ya enggak, tinggal kita kaliin nanti seperempat atau 0,25 dikali atau oke kita tulis ulang aja ya, 0,25 sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah ini per ya, jadi kita dapatlah jumlah partikelnya. Ini kakak singkat jumlah partikel JP ya. Tinggal kita kali silang, atau boleh nih kita kali silang JP nya pindahkan ke sini. Jumlah partikel sama dengan 6,02 kali 0,25 atau dikali seperempat. 0,02 kali 10 pangkat 23 dikali 0,25. Oke, 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 0,25 hasilnya sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel atau molekul. Nah inilah jumlah molekulnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ini bisa difahami ya. Masih tentang jumlah partikel juga. Coba kita lihat contoh yang kedua. Soal nomor 2, mencari nilai massa. Berapa massa gas NH3 yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul NH3. Oke, sekarang kita tentukan berapa massanya. Gunakan rumus mol yang sudah ada. Ya. Mol sama dengan jumlah partikel per Na atau per bilangan Avogadro. Ya. Nah, di soal mol itu rumus mol bisa kita pecah menjadi massa per AR atau per MR. Mol sama dengan massa per MR karena dia senyawa ya, sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro-nya. Tinggal kita masukin data yang ada di soal. Berapa massa dari NH3? Oh, massa NH3 nggak ada yang dicari, berarti tetap kita tulis massa. Jadi massa per MR. Oh, MR-nya nggak ada, cari dulu berapa MR-nya. MR dari NH3 sama dengan 1 dikali ARN, karena N-nya ada 1 ya, ditambah 3 dikali ARH. Nah, ARN 14, 1 kali 14 ditambah
3 kali 1. Jadi sama dengan 17 gram per mol. Dapat mR, masukin ke data, berarti massa per 17 sama dengan jumlah partikelnya ada di soal, ada datanya 6,02 kali 10 pangkat 22. Jumlah partikel 1 mol zat 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. 6,02 dikali 10 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini 6,02 bis ya 1. 10 pangkat 22, 10 pangkat 23 naik ke atas jadi negatif, ditambah 10 pangkat 22 jadi negatif 1. Jadi massa per 17 sama dengan 0,1. Sehingga massanya kita kali silang. Massa sama dengan 17 kali 0,1 sama dengan kali 0,1 sama dengan 0,1 jadi 1,7 gram. Ini mol tadi ya. Oke, jadi bisa difahami ya untuk mencari massa. Oke, untuk memahami lagi tentang materi konsep mol yang pertama, coba dikerjakan soal latihan ya. Soal yang pertama, hitunglah jumlah partikel dari 2 gram H2, 36 gram H2O jika diketahui masing-masing ARH1 dan O16. Soal yang kedua, hitunglah massa masing-masing zat berikut. Yang pertama, 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul gas NH3 jika diketahui ARN14 hanya 1. Yang kedua, 3,01 kali 10 pangkat 23 atom Pb jika diketahui ARPB sama dengan 207. Oke, sekarang coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang konsep mol bagian yang pertama. Semoga video pembahasan tentang konsep mol ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.